Assalamualaikum teman-teman. Untuk materi hari ini dengan judul sifat-sifat cahaya. Sebelum belajar, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang paling dapat dilihat dengan jelas adalah merambat lurus. Bukti bahwa cahaya merambat lurus dapat kamu amati pada cahaya yang dipancarkan oleh senter atau cahaya matahari yang masuk ke rumah melalui pintu dan jendela. Sifat cahaya merambat lurus dapat dilihat dari percobaan berikut. Percobaan tersebut menggunakan 3 karton tebal dan juga lilin. Masing-masing karton tebal tersebut dilubagi bagian tengahnya, kemudian diletakkan pada posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Ketika diperhatikan, berdasarkan percobaan tersebut dapat diketahui bahwa ketika posisi ketiga lubang dalam satu garis lurus, cahaya lilin dapat terlihat. Sebaliknya, ketika ketiga lubang tidak dalam satu garis lurus, cahaya lilin tidak dapat terlihat. Maka dapat disimpulkan bahwa cahaya merambat lurus menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Sifat cahaya menembus benda bening dapat dilihat dari percobaan berikut. Senter dapat menembus gelas dengan permukaan gelas yang berwarna bening. Kemudian cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan melalui jendela yang bening. Ketiga, ketika kita menyenterkan sebuah mangkuk yang bening, maka cahayanya akan tembus ke balik mangkuk tersebut. Tapi ingat bahwa cahaya tidak dapat menembus benda yang permukaannya padat atau gelap. Contohnya adalah sebagai berikut. Ketika cahaya senter diarahkan ke batu, maka cahaya senter tersebut tidak akan tembus ke belakang batu. Begitu pula dengan cangkir. Ketika ada cahaya mengenai cangkir, maka bagian belakang cangkir tidak akan tertembus cahaya. Berdasarkan percobaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa cahaya mudah menembus benda bening, tetapi sukar menembus benda berwarna atau benda gelap. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Kita dapat melihat benda karena benda memantulkan cahaya yang mengenainya ke mata kita. Mengapa beberapa benda tampak bersinar terang, sedangkan benda lainnya tampak suram ketika dikenai cahaya? Untuk membuktikannya, perhatikan percobaan berikut. Yang pertama yaitu senter diarahkan kepada cermin, maka cahaya senter akan dipantulkan pada permukaan lainnya. Kemudian ketika sinar matahari datang, lalu kita arahkan cermin ke sinar matahari, maka saat cermin kamu miringkan menghadap ke dinding sekolah, maka seberkas cahaya akan tampak pada dinding itu. Hal ini terjadi karena sinar matahari mengenai cermin dipantulkan oleh cermin ke permukaan dinding. Kemudian, peristiwa tersebut juga dapat terjadi ketika kamu sedang bercermin di depan cermin. Cahaya matahari yang mengenai diri kamu akan dipantulkan ke dalam cermin, sehingga di dalam cermin tersebut kalian bisa melihat tubuh kalian sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa cahaya yang datang pada suatu benda disebut cahaya datang atau sinar datang. Adapun cahaya yang dipantulkan oleh benda disebut cahaya pantul atau sinar pantul. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Untuk membuktikannya, perhatikanlah percobaan berikut. Ketika kita mengisi air di dalam gelas, lalu memasukkan pensil ke dalam gelas tersebut, maka dapat terlihat bahwa seolah-olah pensil tersebut terbelah menjadi 2. Kemudian hal ini juga terjadi ketika kita sedang ada di kolam renang. Ketika kita ada di kolam renang, lalu melihat ke bawah ke arah kaki kita, maka kita melihat seolah-olah kaki kita jaraknya sangat dekat dengan kita. Kedua peristiwa ini merupakan contoh peristiwa pembiasan cahaya. Apabila cahaya merambat melalui 2 medium yang berbeda kerapatannya, maka cahaya akan mengalami pembelokan atau pembiasan.
Maka dapat disimpulkan, jika cahaya merambat dari medium satu ke medium lainnya yang berbeda kerapatannya, maka rambatan cahaya akan berbelok. Peristiwa pembelokan cahaya ketika melalui dua zat yang berbeda disebut pembiasan cahaya. Teman-teman, sekian materi hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.